Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tema renungan hari ini adalah pembalasan adalah hak Allah. Seringkali kita mendengar dan melihat perilaku orang yang tidak percaya maupun segelintir orang yang percaya yang selalu menuntut pembalasan sesuai dengan apa yang diterimanya. Misalnya, kalau saya dikata-katai yang jahat, saya akan membalasnya dengan mengatakan hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Kalau saya dipukul, saya harus membalasnya dengan memukul juga. Kalau bisa, ditambahi dengan gigitan saat itu juga. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Masih banyak lagi jenis pembalasan yang jahat yang bisa juga berujung dengan pembunuhan. Inilah hukum rimba yang kita kenal dan lihat di sekeliling kita, yaitu perbuatan jahat harus dibalas dengan kejahatan juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks firman Tuhan hari ini yang kita renungkan bersama di dalam surat Roma pasal 12 ayat 19, kita mendapati bahwa Paulus menasihati kepada jemaat di Roma bahwa pembalasan adalah hak Allah. Pembalasan itu bukan wewenang kita, melainkan wewenang Allah. Kalau kita membalas dengan sendirinya, ya kita melanggar atau menggeser wewenang Allah, dan itu salah. Karena pembalasan kita belum tentu setimpal. Karena dengan hikmat manusia, mungkin kita membalas lebih atau kurang dari apa yang seharusnya. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serahkan hak itu kepada yang berhak, yaitu Allah. Allah akan membalas dengan tepat. Kapan Allah akan melakukan itu? Allah akan melakukannya tepat pada waktunya. Karena waktu Allah tidak pernah terburu-buru dan tidak pernah terlambat. Yaitu tepat waktunya dan tepat bobotnya. Tidak lebih dan tidak kurang. Apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah pembalasan adalah hak Allah. Oleh sebab itu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah selalu pada saat kita diperlakukan dengan kasar, dimaki, dikata-katai dengan hal yang buruk, difitnah, dipukul, dibenci, dipandang rendah oleh orang lain, digosipin, bahkan sampai dipermalukan di muka umum, dan lain sebagainya. Karena hal yang benar, ingatlah selalu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun balaslah kejahatan dengan kebaikan. Serahkanlah semua hal yang jahat yang telah menimpa kita di dalam tangan Tuhan, di dalam doa kita. Dan berkatilah orang yang telah berbuat jahat terhadap kita. Karena pembalasan bukan wewenang kita, melainkan wewenang Allah. Allah akan membalasnya dengan tepat, yaitu tepat waktunya dan tepat bobotnya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tidak pernah terburu-buru dan juga tidak pernah berlambat-lambat. Semuanya tepat pada waktunya Allah. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau hari ini dari firman Tuhan kami belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kebaikan.
Dan kami diajar dengan firman Tuhan hari ini, jangan membalas kejahatan dan kejahatan, tapi serahkanlah semua kejahatan yang telah dialami oleh kami sebagai jemaat Tuhan hari ini. Kalau kami diperlakukan tidak adil, kami dikata-kata hal yang jahat, dengan hal-hal yang tidak benar, kami diajar untuk mengampuni. Kami diajar untuk menyerahkan pembalasan semua segala sesuatu itu di dalam tangan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang menimpa kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami mengampuni, dan kami memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini bahkan telah menyakiti kami, dengan kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.